Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang masih pada judul atau tema kita di saat ini yaitu peran gereja dalam masyarakat. Di sini kita dapat mempelajari bagaimana teladan Yesus yang telah diberikan bagi masing-masing kita saat dia hidup di dalam dunia ini. Dia mengajarkan kita agar bagaimana kita dapat bermasyarakat, bagaimana kita dapat memantulkan akan kasih Kristus dalam kehidupan keseharian kita, sehingga orang lain dapat melihat Yesus hidup dalam kehidupan kita. Dan saat ini sebelum kita akan membahas pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita bersama-sama mengambil Alkitab kita atau kita memiliki buku ini. Marilah kita bersama-sama berkumpul untuk mempelajari bersama dengan judul Resep Keseluruhan. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13. Dalam ayat ini, Yesus sedang memanggil para pengikutnya untuk menjadi garam, yang adalah agen transformasi. Gereja adalah tempat garam yang berisi garam dunia. Dengan apakah atau siapakah seharusnya kita atau garam dicampur? Hanya dengan diri kita sendiri atau dengan campuran yang berbeda dari kita? Anda bisa memahami jawaban pertanyaan ini dengan lebih baik jika Anda mengisi satu panci roti hanya dengan garam dan satu panci roti lainnya dengan tepung yang memiliki garam sebagai salah satu bahannya. Di panci pertama, garam adalah keseluruhan resep itu. Itu tidak akan enak rasanya apalagi dimakan. Di panci adonan kedua, garam adalah bagian dari resep yang dicampur dengan bahan-bahan yang berbeda dari dirinya sendiri. Dan karena itu ia mengubah satu adonan roti dari hambar menjadi lezat. Garam melakukan yang lebih baik ketika ia bercampur dengan bahan-bahan yang tidak seperti dirinya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang Kristen sejati. Ini tidak akan terjadi jika kita tidak tetap nyaman dalam gereja atau tempat garam. Dengan demikian, ada hal di sini yang kita seharusnya tidak lewatkan. Kita bisa dalam segala cara bermoral dalam hal tidak merokok atau minum minuman keras, atau berfoya-foya, atau berjudi, atau terlibat dalam kejahatan. Semuanya adalah penting, tetapi pertanyaannya bukanlah hanya apa yang tidak kita dapat lakukan. Sebaliknya, itu adalah apa yang kita lakukan. Artinya, apa yang kita lakukan untuk menolong masyarakat kita dan mereka yang membutuhkan. Bacalah Matius 5 ayat 13. Kembali konsentrasi pada bagian akhir dari ayat tersebut. Bagaimanakah garam bisa kehilangan rasanya? Jadi saat ini kita mempelajari bagaimana pada saat Yesus berkhotbah di atas bukit, dia mengajari kepada orang-orang pada saat itu untuk menjadi garam dunia, di mana kita harus datang berbaur dengan orang lain. Karena saat kita hanya menjadi garam, seperti tadi contoh di atas, kita ingin membuat satu makanan, tapi hanya di situ hanya garam sendiri, maka garam itu tidak ada gunanya, karena dia hanya membuat itu asin, tidak ada rasa di situ, hanya asin dan juga kalau kelebihan maka tidak enak rasanya. Tapi pada saat kita melihat di resep yang kedua, dikatakan bahwa dicampur dengan adonan yang lain, dengan bahan-bahan yang lain, maka kita dapat mendapatkan hasil yang baik. Hasil di mana dapat kita makan hasilnya itu dengan rasa yang sangat luar biasa, itu lezat. Di sini kita dihimbau juga agar kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, jangan kita hidup untuk diri kita sendiri.
Jangan kita hanya menerima untuk diri kita sendiri, tapi tidak mau membagikannya kepada orang lain. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita dapat mengerti bahwa Yesus menginginkan kita agar kita dapat bermasyarakat dengan orang lain. Saat kita bermasyarakat, maka kita dapat mengetahui bagaimana kasihnya Tuhan itu. Bagaimana kita dapat membagikan kasih kita kepada orang lain, sebagaimana Yesus telah memberikan kasihnya kepada kita. Marilah kita menyalurkannya kepada orang lain. Dikatakan bahwa jika kita tidak menggunakan garam itu dengan baik, maka garam itu akan kehilangan rasanya, yaitu hambar. Maka tidak akan ada guninya lagi. Begitupun dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya menerima dalam kehidupan kita dan kita tidak membagikannya kepada orang lain, lambat laun kadang kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Karena saat kita mempelajari, kita mempunyai opini kita sendiri, sehingga kita tidak mau mempunyai kerendahan hati, tidak mau orang memberikan masukan kepada kita. Tapi bila mana kita mempelajarinya dan kita saling membagikannya kepada orang lain, maka saat itu kita akan mengoreksi. Saat kita membagikannya kepada orang lain, kita dapat dikoreksi. Oh, ini mungkin ini yang kurang. Oh, ini kita harus tambahkan, dan lain sebagainya. Dan saat itu kita akan bertumbuh. Kalau kita menyimpannya dalam diri kita sendiri, mungkin kita akan bertumbuh, tapi seringkali kita menggunakan opini kita. Dan biarlah kita dapat membuka diri agar Yesus mengajari kita bagaimana kita dapat bermasyarakat, bagaimana kita dapat berbaur dengan orang lain, dan kita sama-sama menjadi satu adonan yang siap dibentuk menjadi sebuah hasil yang baik, yang kita dapat menikmati kelezatannya. Dan biarlah kita dapat merenungkan ini agar kita dapat menjadi garam dunia, di mana saat kita berada di dalam gereja, seringkali kita sudah berada di zona nyaman. Kita tidak mau keluar dari tempat. Di sini dikatakan bahwa gereja adalah tempat garam itu. Tapi bila mana kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita, maka seringkali kita akan tidak bertumbuh di zona nyaman itu. Tapi biarlah kita keluar dari zona nyaman kita, berbaur dengan orang lain, maka kita dapat melihat kasih yang sangat luar biasa. Maka iman kita akan bertumbuh, dan koreksi demi koreksi akan diberikan bagi kita, sehingga hidup kita dapat hari ke hari sebagaimana yang Yesus inginkan. Ya, jadi jika kita gemar sekali untuk memasak, ya pasti setiap masakan itu pasti akan dicampur dengan garam sedikit supaya rasanya lebih gurih, ya. Begitu pula dikatakan tadi, ya, gereja adalah tempat garam itu. Ya, bagaimana masing-masing keluarga atau masing-masing lepas pribadi datang ke gereja, ya, kita akan menemui banyak sifat-sifat, banyak latar belakang. Ya, disinilah kita harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya, ya. Ada yang mungkin mempunyai kekurangan, ya, kita pahami kekurangan itu. Ada yang mungkin mempunyai kelebihan, ya, kita sama-sama membangun, ya, sama-sama memberikan semangat satu dengan yang lain. Oleh sebab itu di dalam gereja ini kita bentuklah suatu hal yang menarik di dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita bisa salurkan itu, ya, sehingga pada saat kita menyalurkan sama seperti garam itu akan tercampur dengan sempurna, ya, sehingga orang lain juga dapat merasakan, ya, bahwa inilah gereja yang sesungguhnya, bahwa inilah gereja yang betul-betul meninggikan akan kebenaran Kristus, ya. Oleh sebab itu kita harus mempunyai persatuan dan kesatuan di dalam gereja, ya, sehingga kita boleh layak untuk menyampaikan akan kebenaran Tuhan itu, ya. Jadi garam, ya, garam ini sangat berguna. Kalaupun berlebihan itu akan menjadi racun di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu baiklah kita minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, ya, sehingga di dalam kehidupan kita sama-sama mempunyai persatuan itu, ya, tidak berlebihan, tidak berkekurangan, ya, tapi biarlah saling melengkapi, ya, saling mengerti satu dengan yang lain. Maka itu akan menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Orang lain bisa melihat dan mereka pun dapat berubah,
tanpa kita memberikan penjelasan, tetapi mereka melihat ya, dan mereka dapat berubah oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam semuanya itu ya. Tetapi jika garam sudah menjadi tawar, jika hanya mengaku beribadat tanpa kasih Kristus, maka tidak ada kuasa bagi kebaikan. Kehidupan dapat memberikan pengaruh yang menyelamatkan kepada dunia. Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 6 halaman 51. Kembali kepada resep simbol. Sebagaimana kita lihat, jika semua yang kita miliki adalah garam, itu tidak baik. Bahkan terlalu banyak dalam makanan dapat menjadi racun. Garam harus dicampur dengan apa yang berbeda darinya. Dengan demikian, jika kita serupa dengan dunia atau bahkan terlalu serupa dengan dunia, kita tidak akan membuat perbedaan di dalamnya, ya. Kita tidak akan memiliki apa-apa untuk diberikan. Garam menjadi sia-sia, dan apa yang Yesus katakan yang selanjutnya terjadi kepadanya. Namun dengan resep, dengan cita rasa kasih Kristus, kita akan rindu menjadi orang dalam bersama orang dalam bersama orang luar, bercampur dengan orang lain untuk menjadi agen transformasi, menjadi sesuatu yang akan membuat perbedaan positif dalam hidup mereka, dan dengan tambahan memimpin orang lain kepada apa yang sangat penting dalam hidup, keselamatan dalam Yesus. Ya, kembali lagi kepada resep simbol ya. Sebagaimana kita lihat, jika semua yang kita miliki adalah garam, itu tidak baik. Ya, itu akan menjadi racun terhadap diri kita, menjadi racun terhadap orang lain, ya. Oleh sebab itu di sini ya Tuhan mengundang masing-masing kita, dan apa yang Yesus katakan yang selanjutnya terjadi kepadanya. Bagaimana Yesus ya pada saat dia berada di dunia ini, ya, dia menemui begitu banyak orang-orang dengan sifat yang berbeda-beda. Ya, dia sudah mengetahui itu. Ya, kenapa Yesus mengetahui? Oleh karena dia selalu dekat kepada Bapaknya yang di surga. Ya, dia menyerahkan kehidupannya kepada Bapaknya yang di surga. Ya, sehingga dia mengetahui ya apa yang akan terjadi. Ya, apa yang Yesus pikirkan. Ya, apa yang Yesus pikirkan itu akan terjadi, ya. Begitu pula dengan kita. Yesus mengetahui setiap ya kehidupan kita. Yesus mengetahui pikiran hati kita, ya. Sebelum kita merencanakan, Yesus sudah mengetahuinya. Ya, oleh sebab itu biarlah ya pada saat kita merencanakan sesuatu, memikirkan sesuatu, baiklah kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan, ya, kita doakan itu terlebih dahulu, ya, sehingga itu tidak menjadi racun bagi orang lain, ya, tapi itu menjadi berkat, menjadi suatu resep, ya, yang sangat baik kepada orang lain, membawa berkat kepada orang lain. Ya, kita harus memakai cita rasa kasih Kristus. Ya, inilah yang Yesus amarkan bagi masing-masing kita. Ya, baiklah kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Karena ya kita hidup di suatu zaman yang sangat genting, ya. Kedepannya sana bukan akan semakin nyaman, tetapi akan banyak tantangan, akan banyak rintangan yang akan kita hadapi. Kalau kita tidak belajar dari sekarang, ya, kita akan jatuh. Ya, oleh sebab itu, ya, di sini Yesus kembali mengundang kita supaya kita memang benar-benar sungguh-sungguh mempelajari akan cita rasa yang Yesus berikan bagi masing-masing kita, ya. Bukan berlebihan, bukan juga kurang, tetapi harus pas, ya, sehingga itu menjadi kesaksian yang luar biasa bagi orang lain. Nah, kita juga bisa baca di dalam Ulangan 12 ayat 30. Apa yang dikatakan di situ? Ulangan 12 ayat 30. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka. Aku pun mau melakukan begitu. Kemudian Ulangan 31 ayat 20.
Ya, Ulangan 31 ayat 20. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Sebab tanah yang yakni tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling daripada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Kemudian Yesaya 2 ayat 8. Yesaya 2 ayat 8. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang akan kita dapati, hal yang sangat indah-indah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Ya, pada saat kita sudah menemukan situasi yang mungkin kita pikirkan, oh ini nyaman bagi diri saya. Ya, kita harus berhati-hati. Ya, baiklah, kita serahkan itu semua kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mempunyai penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan di sini ketiga ayat ini mengatakan bagaimanakah kita bisa berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam perangkap. Ya, baiklah, kita serahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik kepada masing-masing kita, sehingga kita boleh ya dikuatkan lagi untuk mempunyai iman seperti Yesus. Dan juga kita harus mengingat akan fungsi kita hidup di dunia ini. Kita bukan hidup untuk diri kita saja sendiri, tapi kita harus hidup untuk orang lain juga, sehingga kita dapat memantulkan akan karakter Kristus. Memang tidak mudah kita menjalani itu, tapi ingat, saat kita sudah diikat dengan tali kasih Bapa, kasih yang sangat luar biasa saat mengalir dalam kehidupan kita, kita pun tidak akan tinggal diam menahan akan kasih Bapa itu, karena kita akan mau menyalurkannya kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat terberkati dan dapat mengenal kasih Tuhan itu. Maukah kita hari ini mengambil bagian kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain? Pertanyaan bagi masing-masing kita yang kita dapat renungkan untuk kita dapat ambil keputusan hari ini, karena saatnya sudah sangat singkat. Bila mana kita menunda-nunda waktu, kita mungkin akan terlambat. Tapi saatnya sekarang, marilah kita bersatu hati. Mari kita mendoakan itu dengan sungguh-sungguh, agar kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Dan biarlah kita dapat merenungkan ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.